Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Artificial Intelligence akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai rencana final project kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Muhammad Fajrian Iskandar, NIM 18112146. Saya Eliazar Yohanes Ekaldendrio, NIM 18112143. Baskoro, NIM 18112165. Saya Fauzi Zaki Nurrahman, NIM 18112109. Saya Samara Hanifah Arfan, NIM 18112101. Oke, baik. Kita akan langsung masuk saja ke presentasinya yang akan dibawakan oleh Saudari Samara Hanifah. Saudari Samara Hanifah, saya persilahkan. Oke, terima kasih Leo. Untuk proyek AI, kelompok kami mengambil judul yaitu klasifikasi penggunaan masker wajah. Nah, mungkin untuk latar belakangnya bisa di next. Nah, pada saat ini kan lagi marak-maraknya AI. Nah, dari itu kelompok kami ingin mengambil proyek yang berkaitan dengan wabah yang sedang maraknya juga di dunia maupun di Indonesia sendiri. Mungkin bisa di next. Nah, di tengah wabah virus corona ini atau disebut juga dengan COVID-19, Indonesia maupun negara lain menerapkan pola hidup baru yang biasa disebut dengan new normal. Selain itu, beberapa negara juga terdapatnya protokol kesehatan apabila kita ingin berkeluar rumah. Dan ketika kita ingin keluar dari rumah atau beraktivitas seperti biasanya, kita harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dan apa sih protokol kesehatan tersebut? Biasanya itu kita harus sering-sering cuci tangan. Lalu ketika kita keluar rumah harus menjaga jarak dari orang-orang sekitar. Dan ketika kita mau keluar rumah pun kita harus benar-benar ada keperluan, dan ketika tidak perlu kita diharuskan untuk tetap stay di rumah. Dan karena itu masyarakat Indonesia ini tetap bandel atau banyak yang tidak menepati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahnya sendiri. Misalkan nih dia menggunakan masker apabila keluar rumah, misalnya mau pergi ke pasar, ke mall atau ke tempat-tempat wisata, tetapi setelah lolos dari pintu masuk, setelah lolos dari tempat pengecekan, nah mereka ngelepas maskernya, dan si satpam ataupun orang yang bertugas untuk ngecek apakah suhu tubuh manusia ini normal atau tidaknya kan nggak mungkin mantau di setiap sudut ruangan apakah ini si pengunjung tetap menggunakan masker apa tidak sih. Nah, maka dari itu kelompok kami ingin mempermudah pekerjaannya, yaitu dengan membuat AI tentang penggunaan masker wajah. Nah, mungkin itu Bu untuk latar belakang kenapa kelompok kami ingin mengambil tema tentang penggunaan masker wajah. Mungkin bisa di next. Oke, untuk cara kerjanya, kelompok kami menggunakan bahasa Python yang menggunakan platform Google Colabs yang berbasis notebook kayak notebook Jupyter. Tetapi kenapa sih kelompok kami ini tidak menggunakan notebook Jupyter? Karena kalau menggunakan notebook Jupyter itu kan harus menginstal kayak environment-nya dulu, itu memakan memori kisaran 2 GB, kan berat dan ribet juga. Nah, maka dari itu kelompok kami menggunakan Google Colabs yang bisa dijalankan secara online dimanapun dan kapanpun, asalkan ada koneksi internet yang lancar. Nah, untuk algoritmanya sendiri, biasanya kan kalau kita ngangkat tema image itu menggunakan algoritma CNN nih Bu. Tetapi kelompok kami belum pasti menggunakan CNN, masih mencari referensi-referensi dari algoritma lain. Juga kan di CNN sendiri juga ada anak-anak algoritmanya, dan kelompok kami juga belum
memahami benar apa sih itu algoritma CNN, masih dalam proses pembelajaran juga. Tapi kelompok kami tetap mencari referensi-referensi yang bagus sehingga nanti bisa diangkat untuk menjalankan proyek AI ini. Dan untuk pengolahan gambarnya sendiri itu kita pakai modul TensorFlow, juga dipakainya model-model lainnya seperti modul Pandas dan NAPI, tetapi masih ada beberapa modul yang lainnya, mungkin juga masih mencari modul-modul yang terbaik dari Python sendiri. Terus untuk urutannya mungkin sejauh ini masih itu Bu, mungkin akan ditambah ketika akan mengerjakan proyeknya yang sesungguhnya Bu. Terus mungkin nanti untuk alur proyeknya itu dari kita itu bakalan input ke dataset dulu. Datasetnya akan diambil dari Kaggle. Kelompok kita udah menemukan beberapa referensi dataset dari penggunaan masker sendiri. Cuman sejauh ini dataset yang ditemukan itu belum belum pure sesungguhnya yang kelompok kami inginkan. Jadi kami masih mencari referensi-referensi dataset yang lain. Mungkin nantinya ada tambahan dataset yang diambil sendiri dari kelompok kami, Bu. Terus nanti setelah adanya dataset kan ada langkah yaitu image preprocessing. Jadi kayak mempersiapkan gambar terlebih dahulu seperti kontras dan lain-lainnya biar nanti mesinnya itu mudah untuk bekerja atau belajar terlebih dahulu. Dan setelah itu datanya akan di-training, dan setelah data di-training, data tersebut akan kita validasi. Mungkin itu Bu langkah-langkah maupun alur-alur dari proyek penggunaan masker wajah dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman kelompok ada tambahan berkaitan dengan final project kita atau tentang proyek kita ini. Mungkin tentang hasil itunya Pak, hasil runningnya. Oke Bu, dari kelompok kita itu Bu, nanti outputnya itu nggak dalam bentuk aplikasi maupun website Bu, tapi dalam bentuk gambarnya yang terdeteksi. Kan ini berbasis notebook itu Bu, nanti outputnya adalah gambar. Apakah gambar ini benar apa salah gitu Bu? Belum sampai ke aplikasi maupun website yang bisa mendeteksi melalui apps itu Bu. Mungkin ada tambahan lagi? Kayaknya cukup. Ya, itu mungkin Bu, kita juga masih dalam tahap proses pembelajaran dan mencari referensi-referensi dari jurnal maupun baca-baca paper lainnya Bu. Nah, gitu. Nah, ini mungkin Bu, algoritma CNN-nya juga kan, CNN ini kan dari deep learning gitu ya Bu, juga masih banyak anak-anaknya dan itu masih dalam proses tahap pembelajaran sendiri Bu. Nah, gitu. Itu aja mungkin. Soalnya ini kan baru baru gambaran project itu ya, belum ke project sebenarnya. Jadi mungkin penjelasannya itu saja Bu. Terima kasih. Mungkin dari tim kelompok lain ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau udah nggak ada, kita cukupkan saja presentasi dari kelompok AI kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.